Kita hari ini akan masuk ke skill 8, masih dalam listening comprehension pada TOEFL test, itu part A di 30 soal yang pertama. Nah, meeting 1, skill 1, skill 2, skill 3 sudah dipelajari dengan baik. Itu yang ketiga itu adalah trik dasarnya mengerjakan 30 soal TOEFL listening yang pertama. Kemudian sudah masuk juga kepada skill 4, yaitu draw conclusion about who, what, and where. Kemudian masuk ke skill 5, yaitu listen for negative expressions. Dan ke skill 6 yang terakhir, yaitu listen for double negative expression. Dan sudah masuk pula kepada listen for almost negative expression sampai skill 7 ya. Nah, skill 8 ini materinya adalah tentang listen for negative with comparative. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar second speaker itu membawa konten negative with comparative. Nah, saya mau masuk dulu agar kita tahu ini kan ada dua istilah yang dipakai di sini yang paling penting. Yang pertama adalah listen for, yang pertama negative. Jadi di dalam kalimat yang diucapkan oleh second speaker itu ada unsur pola negative expression. Right, muncul pola negative expression. Right, muncul pola negative expression. Nah, pola negative expression ini adalah skill yang ada pada skill 5. Skill 5, ini sama Pak Yudi kemarin ya, skill 5. Jadi akan kita dengarkan si second speaker membawa konten negative expression ya, tapi tidak hanya negative expression saja. Si negative expression itu kalau saya boleh mengingatkan itu ada 3 kategori. Kalau mau buka bukunya ada pada halaman 142. Ada 3 kategori negative expression. Yang paling umum adalah negative expression yang kita akan mendengarkan not, ya kan? Not, is not, does not, could not, right? Could not, itu jelas. Kalau disingkat couldn't, don't. Ada nt-nya. Kita akan mendengarkan itu. Yang pertama not, atau jelas sekali dia baca not. Dan kalau disingkat kita akan mendengarkan nt, couldn't, isn't, is not, isn't. Nah, yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada pula unsur negative expression itu yang nobody, ya kan? Ada yang nobody, ada yang non, ada juga yang nothing, atau di buku itu ada yang never juga. Nah, barangkali kita juga mendengar si negative expression itu salah satu dari kategori yang ini, ya. Kategorinya apa? Nobody, no, none, nothing, atau never. Atau mungkin kita mendengar yang memakai not. Kalau disingkat dia terdengar nt, couldn't, isn't, aren't, ya. Atau yang ketiga, negative expression itu dia memakaikan prefix atau awalan. Apa saja awalan untuk yang menyatakan negative expression itu? Ada di belakangnya and, ya, ini disambung sama kalimatnya. Lalu in, disambung lagi sama kalimatnya. Ada this, disambung lagi dengan katanya. Misalnya disqualified, inappropriate, insane, atau ada lagi yang lainnya, ada unsure begitu. Nah, barangkali nih kita akan menemukan si negatif di skill 8 ini dalam bentuk yang pertama not atau nt, nobody, no one, nothing, atau never, atau bentuk negative expression yang memakaikan prefix, ya.
kita mesti akrab aja nih, nggak harus dihafal juga bahwa negative expression itu ada beberapa kategorinya. Mana tahu salah satunya akan kita dengarkan. Yang paling sering muncul nanti untuk si negative with comparative ini yang mana? Yang paling sering muncul itu barangkali yang seperti ini nih, yang di sini, pakai not langsung. Nah, tapi jangan dipatenkan dia selalu muncul ya, biasanya dia yang paling sering muncul. Kemudian kita mesti sadar bahwa ada jenis yang lainnya. Nah, itu yang mesti ditekankan di awal. Silakan catat ya. Yang kedua nih, karena skillnya kan ada terbagi dua nih, kita akan mendengarkan dua. Yang pertama negatif. Nah, ini sudah saya jelaskan yang sebelah sini. Nah, yang kedua, si negatif ini akan dipasangkan dengan comparative. Negatif ini akan dipasangkan dengan comparative. So, kita akan mendengarkan bentuk kalimat dalam comparative di second speaker itu. Nah, tentu kita mesti harus ingatkan lagi apa saja, apa sih bentuk gitu, apa sih yang akan kita dengarkan di kalimat comparative ini. Comparative itu sendiri sudah kita jelaskan atau diterangkan pada ini ya, pada structure. Nah, kalau lupa, misalnya begitu, saya ada di akun YouTube saya ini tentang comparative sama superlative. Nah, silahkan dilihat yang itu saja. Namun, secara singkat saya jelaskan bahwa si comparative ini kita nanti akan mendengarkan, kan ini kan bentuk perbandingan. Nah, bentuk perbandingan itu kan ada satu silabel, ada yang dua silabel. Barangkali kita akan mendengarkan more di kalimat yang kita baca itu. More, ya. Nanti disambung akan adjektif di belakangnya, biasanya di sini adjektif atau bisa juga adverb. Di belakang si more itu kita akan dengarkan adjektif atau mungkin adverb. Nah, yang ini contohnya adalah seperti ini. Kalimatnya dengan contoh begini. No one is more beautiful than she is. Kalimat saya bunyinya adalah no one is more beautiful than she is. Tadi saya jelaskan bahwa skill 8 ini kita akan mendengarkan dua. Yang pertama adalah negative expression yang dipasangkan dengan comparative, pola comparative. Negative expression tadi sudah saya jelaskan. Nah, coba kita lihat di kalimat saya ini. No one is more beautiful than she is. Ketemukah si negative expression di sini? Yap, mana negative expressionnya? No one. Good, ada no one. Jadi kita akan mendengarkan nanti negative expression no one. Kemudian kita akan mendengarkan comparative. Di sini saya baru jelaskan yang pertama, comparative yang akan kita dengarkan itu membawa more di dalamnya. Kemudian di belakang si comparative itu, di belakang penanda comparative itu ada adjective atau adverb. Oke, kita lihat nih, kita baca lagi. No one is more beautiful than she is. Ada nggak pola comparative di dalam kalimat ini yang membawa more? Yap, ada. Ada apa? More beautiful. Ya. Nah, penanda khusus kalimat comparative itu barangkali mungkin nanti ada than, ya, karena dia membandingkan dua buah hal, ya, sifat atau keterangan dua buah hal. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kita akan mendengarkan negative expression yang akan dipasangkan dengan comparative. Di kalimat ini, negative expression-nya adalah no one. Kemudian, kalimat comparative-nya, penanda comparative-nya adalah more beautiful. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Alright. Jadi yang pertama harus diingat, yang harus diingat apa? Yang harus diingat yang pertama adalah bentuk negatif. Bentuk negatif itu apa saja, dan yang kedua bentuk comparative itu bagaimana saja. Tadi baru satu saya jelaskan, bentuk comparative yang akan mungkin muncul kita dengarkan itu adalah adanya kata more yang disambung dengan adjective atau adverb.
Yang kedua, karena si comparative itu ada satu silabel, jenisnya ada begitu memang, ada satu silabel atau dua silabel. Kalau yang more ini kategorinya yang dua silabel. Right? Kalau ini, nah kita masuk ke yang kedua, kita nanti akan mendengarkan akhiran, ini akhiran ya, akhiran ER pada sebuah adjective. Adjective ya. Jadi ini di sebelum ER ini berarti ada adjective ditambahkan diakhiri dengan ER. Nah, ini yang akan kita dengarkan. Yang kedua, bentuk comparative-nya. Kenapa dia pakai ER? Apa bedanya dengan yang di atas? Kita anggap saja yang pakai ER ini adalah adjektif yang pendek dan si more ini adalah adjektif yang panjang. Nah, nanti kita lihat bedanya apa itu yang pendek dan apa itu yang panjang. Sekarang saya masuk dahulu ke dalam bentuk kalimatnya. Kita baca di sini. He couldn't be happier. He couldn't be happier. Nah, kita fokus kepada listen for negative yang dipasangkan dengan comparative. Berarti kita cari dulu yang mana di kalimat yang saya punyai ini, he couldn't be happier itu, ada nggak pola negatif di sini? Lihat baik-baik ya. He couldn't be happier. Adakah pola negatif? Yap. Mana pola negatifnya? Couldn't. Masuk pola negatif yang seperti apa? Yang ini ya, not. Nah, ini yang sering muncul saya bilang tadi itu. Kebanyakan ini, tapi kita nggak boleh melewatkan atau mengabaikan yang selainnya. Barangkali dia muncul juga nanti. Dan dipasangkan dengan comparative. Okay? He couldn't be happier. Si negative expression sudah ketemu. Yang kedua yang mesti kita lihat adalah si comparative-nya. Kita akan mendengarkan bentuk comparative. Comparative yang bagaimana? Bisa saja mungkin tadi pakai more atau sekarang dia pakai akhiran er setelah adjektifnya. Ketemu nggak yang seperti itu di kalimat kita ini? He couldn't be happier. Right, ternyata ada kata happier. Ini kan dari kata happy. Oke, kita lihat sekarang mana yang pendek, mana yang panjang. Saya bilang tadi ya, happy ini kategorinya singkat, jadi ditambahkan dengan er. Beautiful, kan 3 suku kata jadinya, nggak bisa pakaikan er. Dia harus memakaikan more. Nah, ini dia yang dimaksudkan dengan di second speaker nanti ketika skill 8 yang diujikan, yaitu kita akan diperdengarkan kalimat negatif dengan dipasangkan dengan comparative. Istilahnya adalah negative with comparative. Jadi telinga kita harus jeli mendengarkan kalimat negatifnya ini apa. Apa penanda negatifnya? Penanda negatif itu ada di skill 5. Secara general saya jelaskan di sini kita akan mendengarkan not atau couldn't, could not, disingkat couldn't, atau nobody, none, nothing, never, atau dia pakai prefix awalan an, in, atau this. Kemudian tidak hanya negative expression saja, akan dipasangkan ini si negatif ini dengan comparative. Di comparative ini ada 2 pula. Kita mungkin mendengarkan comparative yang memakaikan more. More tambah adjective. Kenapa dia pakaikan more? Karena adjektifnya tergolong adjektif yang panjang, long adjective. Lalu yang kedua, mungkin kita nggak dengarkan more, kita akan mendengarkan er ending. Ya, kenapa dia pakai er setelah si adjektif itu? Karena kategorinya adjektifnya pendek. Nah, berhati-hati dan mengingat ini harus selalu diingat. Ya, kontennya adalah negative with comparative. Nah, ini materinya, right? Harus diingat-ingat yang 2 itu. Kemudian bagaimana si negative with comparative ini bisa kita jawab nanti di soal TOEFL? Bagaimana proses menjawabnya? Apa yang harus saya lakukan?
Nah, tetap saya bersandar kepada 3 trik kita yang di awal itu. Kita mesti fokus on the second line. Ya, tentu karena 30 soal pertama itu yang ditanyakan adalah second line-nya. Kalau paham apa yang dikatakan oleh semua, dikatakan full oleh si second line itu, insya Allah akan bisa menjawabnya. Nah, kemudian yang kedua kan skill G2 kita, find the synonym, ya kan? Cari keywordnya lalu temukan sinonimnya. Nah, di yang kedua ini, kita mesti tahu dulu bahwa ketika skill 8 yang diujikan, berarti si negatif dan komparatifnya ini yang menjadi kata kuncinya. Kemudian kita cari jawabannya yang sama, maknanya dengan yang dibawa oleh second speaker pada option. Atau yang ketiga, kita bisa pakaikan avoid similar sound juga. Jadi nggak mesti harus begini caranya. No, nggak harus seperti itu caranya. Barangkali kita kesusahan dengan mencari yang negative with comparative, yang masuk ke yang avoid similar sound. Karena ketiga materi itu masih berlaku untuk ke-30 soal pertama pada listening test. Ya. Nah, untuk rincinya, yang ke find the synonym ini kan saya bilang tadi, find the synonym itu di sini kuncinya itu adalah yang negatif sama komparatifnya. Right. Nah, trik untuk menjawabnya sinonimnya ini pada opsi A, B, C, D ini yang harus di note. Ketika kita temui atau kita dengarkan kalimat negatif with comparative pada second speaker itu, pada option kita carilah opsi yang membawa makna paling, atau yang membawa makna sangat kuat, berarti paling atau sangat gitu ya, atau paling strongest meaning itu. Superlatif, very strong, yang sangat, yang paling, yang kita cari di option. Itu yang kita cari. Maknanya ya, bukan polanya. Kita cari makna yang paling, makna yang sangat, dan makna yang di option A, B, C, dan D. Baik makna palingnya itu bermakna paling baik atau mungkin paling buruk. Sangat baik atau mungkin sangat buruk, tergantung nih yang diucapkan second speaker apa, terbaik atau terburuk. Jadi saya ulang lagi, di option, pada option A, B, C, atau D, kita mesti mencari makna yang paling atau makna yang sangat begitu, dan makna yang Nah, ini adalah rumus G2-nya untuk menjawab soal yang si second speaker-nya membawa content negative with comparative. Oke, kita masuk ke yang sebelah sini. Kan tadi saya bilang kita mesti mencari makna yang paling, ya kan? Makna yang paling. Nah, kalimatnya tadi adalah no one, negative expression-nya, is more beautiful, comparative-nya, than she is. Berarti she-nya ini ya adalah yang paling. Ya, no one is more beautiful. No, nggak ada. Kalau kita mau translatekan gitu, no one, tidak ada yang lebih cantik daripada dia. Berarti dia yang tercantik. Jadi kita mencari makna yang paling atau makna yang Oleh sebab itu, makna dari si no one is more beautiful than she is itu adalah she is the most beautiful. Oke, kemudian yang kedua, he couldn't be happier. Oke, negatifnya adalah couldn't, komparatifnya adalah happier. He couldn't be happier, right? He couldn't be happier. Dia tidak akan bisa lebih bahagia. Berarti saat ini dia yang paling bahagia. He is extremely beautiful. Nah, ini adalah makna yang dikandung oleh negative with comparative.
Itu ada makna terselubungnya. Nah, kita mencari makna yang terselubung itu. Jika negatif digandengkan dengan komparatif, maknanya menjadi paling, maknanya menjadi sangat, maknanya menjadi baik, maknanya paling baik begitu, atau maknanya yang paling buruk. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contohnya yang sebelah sini. Kita lihat dulu contohnya yang di sini ya. Belum ada audio, nanti yang ada audio setelah ini. Belum ada audio, kita hanya di dalam soal nanti akan melihat ini saja ya. Ini yang ada di textbook soal. Ini yang akan kita dengarkan audio. Oke, jadi saya baca nih, saya create percakapannya antara si woman dan man, lalu narator lagi. Kita baca. What do you think of the new students in math class? What do you think of the new students in math class? Kata si woman-nya. Dibalas sama man. No one is more intelligent than she is. No one is more intelligent than she is. No one is more intelligent than she is. Lalu pertanyaannya, what does the man? Ya, oke, ketemu lagi the man ya. The man kan yang kedua, masih second speaker saja. Dan sekarang second speakernya membawa content negative with comparative. Nah, ini kan masih bisa kita baca. Kita highlight yang second speakernya. The man. No one is more intelligent than she is. Negative, comparative. Coba cari yang mana yang negatifnya. No one, yes, no one is more intelligent. Adakah komparatifnya? Mana komparatifnya? More intelligent. Oke, negatif dengan komparatif berarti kita akan mencari makna yang paling di dalam opsi A, B, C, dan D. Oke, kita langsung ke triknya itu. Kita lihat yang A. Apakah sama maknanya? No one is more intelligent than she is. Yang kita harus mencari makna paling, ya. Apakah A ini maknanya paling? She is not very smart. No, bukan makna paling, ya. Jadi nggak mungkin yang A jawabannya. Apakah yang B maknanya paling atau sangat atau ter? He is smarter than she is. No, bukan juga makna paling ya. Paling she is smarter berarti lebih pandai aja, bukan yang paling pandai, ya kan? Other students are smarter than she is. No, kita mencari makna she-nya ini yang paling, ya kan? Yang D, kita lihat she is smartest students in the classroom. Yes, very good. Jadi ini yang merupakan makna palingnya. Oke, dari mana menentukan makna paling itu ada? Nah, ini mungkin dia memakaikan pola superlatif. Mungkin ya, dia memakaikan polanya bisa pola superlatif. Atau tidak pola superlatif mungkin juga. Makanya saya tekankan ke maknanya yang paling. Nah, biasanya yang paling-paling itu memakaikan pola superlatif. Mana itu pola superlatif? Kembali lagi ke pelajaran structure kemarin itu di structure, atau coba lihat di video YouTube saya yang komparatif dan superlatif. Nah, itu adalah untuk materi di negative with comparative. Setelah ini kita akan masuk ke dalam contohnya bagaimana. Right, kita lihat contoh si negative with comparative ini pada halaman 152 ya. On page 152. Di latihan ini masih belum ada audionya. Setelah ini kita pakaikan audio. Kita melatih terlebih dahulu melihat atau ini sambil mencoba menimbulkan audionya di kepala kita bahwa nanti kita akan mendengarkan bentuk negatif komparatif pada second speakernya. Right? Nah, ini adalah contoh soalnya, ada 3, 1, 2, dan 3.
Tentu saja bagian soalnya, bagian sini ya, ini nggak akan kita lihat nanti di dalam buku soal. No, nggak ada di buku soal. Di soal yang kita lihat adalah cuma A, B, C, D-nya ini ada di buku soal. Oke, jadi kita mesti berhati-hati terhadap second speaker yang akan kita dengarkan, dan second speaker pada kali ini akan membawa negative with comparative kontennya. Oke, kita lihat nomor 1. Saya baca sama-sama nomor 1. Have you gotten over your cold yet? Have you gotten over your cold yet? Man-nya bilang, I couldn't be feeling any better today. I couldn't be feeling any better today. Naratornya bilang, atau pertanyaannya adalah, what does the man mean? Nah, kalau kita tilik lagi ke belakang ya, the man mean, kan masih second speaker juga yang ditanyakan. Oke, kita highlight sekarang second speaker kita. Second speakernya bilang, I couldn't be feeling any better today. Right? Karena materi yang kita pelajari adalah negative with comparative, tentu saja second speaker ini akan membawa negative with comparative. Sekarang coba tentukan mana si negatifnya dan mana si comparative yang akan kita dengarkan nanti ketika di percakapan. I couldn't. Ini adalah bentuk negatifnya. Mana si comparative-nya? Comparative yang pakai more kah ini atau yang pakai er kah ini? Ya, better. Berubah dia dari good menjadi better. Better dari sana ya, better. Nah, ketemu negative dan comparative. Dan bagaimana proses pencaharian jawabannya di option? Kita mencari makna yang bagaimana? Paling, sangat, atau ter. Ya kan? Selain makna yang itu, kita eliminasi. Nah, kita melihat ke optionnya. Selain makna yang paling, makna yang ter, atau makna yang sangat, kita eliminasi. Kita lihat yang nomor 1. He is feeling terrific. He is feeling terrific. A. B. He felt a lot worse today. Atau C. He is not feeling too well today. He is better today. Mana yang makna yang bisa kita eliminasi ini? Kita mencari makna yang paling better, paling baik gitu. Apakah D? No, karena katanya di sini better ya. Enggak, ini bukan makna yang paling, ini makna yang lebih baik saja. He is not feeling too well today. Enggak juga too well, karena kita punya better. Kalau not too well berarti nggak baik dia. Katanya dia paling baik, ya kan? Paling enak badannya sekarang ini. He felt a lot worse today. Worse kah? No, bukan worse. Dia katanya feeling any better, baik, ya kan? Lalu apakah A? He is terrific. Yes, terrific penandanya di sini. Makna yang paling. Oke, ingat dia nggak pakai pola superlatif ya, tapi dia pakai pola terrific. Terrific itu yang very good. Nah, terrific. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah alpha. Nah, beginilah proses atau runutannya. Ini terasa gampang karena kita masih melihat si second speakernya bilang apa. Khawatir kita nanti kita lenyap itu dari pendengaran kita. Apa ini negatifnya? Apa ini komparatifnya? Solusinya hanya satu. Solusi mendengarkan itu adalah banyak pula mendengarkan yang berbahasa Inggris, sehingga ekspresi negatif itu sudah akrab dengan kita, ekspresi komparatif juga sudah akrab dengan kita. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar ya kan, dari tahap ke tahap kita pelajari. Nomor 2 sekarang kita lihat. Woman-nya bilang, what did you think of Mike when you first met him? What did you think of Mike when you first met him? Bukan ini kata kunci kita ya. Kata kunci kita tetap di second speaker. Man-nya bilang, he couldn't have been more unfriendly. He couldn't have been more unfriendly.
unfriendly. Si pertanyaannya, what does the man mean? Nah, ini berarti masih the man itu masuk ke second speaker. Kita highlight second speaker kita. He couldn't have been more unfriendly. Prosesnya masih sama. Adakah negative expression di sini? Ada apa? Couldn't. Kemudian kita cari lagi comparative. More apa? Unfriendly. Nah, makna yang mesti kita cari di dalam opsinya adalah makna yang paling, ya kan? Tergantung second speakernya bilang apa. Paling baik kah atau yang paling buruk kah? Katanya di sini he couldn't have been more unfriendly. Berarti ini si Mike ini adalah yang paling unfriendly. Ekspresinya, ungkapannya, itu yang mesti kita lihat di option. Manakah yang paling cocok dengan ungkapan yang paling tidak ramah itu? Ya, apakah A? Mike di sini ya, Mike ini, sorry. Ini Mike. Mike was extremely friendly. No, dia tidak friendly. Katanya unfriendly. Yes, berarti option A gagal. Apakah B? Mike could have met him sooner. No, nggak ada ini ya, nggak dibicarakan pula. Apakah C? Mike didn't seem to like him at all. Unfriendly. Sama nggak maknanya dengan ini? Didn't seem to like. Nggak terlihat senang, menyukainya at all. Atau yang D? When he met Mike, he didn't have a friend. No, bukan ini pula maknanya. Jadi makna yang sama dengan he couldn't have been more unfriendly. Yang paling tidak ramah ini, pernyataannya di opsi A, B, C, D. Yang paling relate adalah opsi yang Charlie. Mike didn't seem to like him at all. Okay? Alright, nggak pakai pola superlatif ya. Nah, di sini apa penandanya? Didn't seem to like him. Nah, ini sama dengan unfriendly. Alright, nomor 3. Sekarang kita lihat si man, woman sama naratornya. Did you see Teresa's grade on math exam? It was unbelievable. Second speakernya si woman. No one else could have done better. Naratornya bilang, atau pertanyaannya adalah what does the woman mean? Nah, kembali lagi the woman lagi, berarti second speaker lagi, kita highlight second speakernya. No one else could have done better. Kemudian kita cari manakah si negative expressionnya? No one, yes. Kemudian manakah comparative-nya? Better. No one else could have done better. Yang ditanyakan tadi tentang siapa? Teresa. Berarti si Teresa ini yang paling baik, ya kan? Kita mencari padanan yang sama dengan si Teresa. No one else could have done better ini, si Teresa ini yang paling baik. Right, manakah di option? Apakah alpha? Teresa could have got a higher grade? No, bukan makna paling di sini ya. Anyone could get a good grade? Bukan makna paling juga. Teresa got the highest grade? Bisa jadi. A high grade is impossible for everyone. Bukan makna paling juga. Ini maknanya yang adalah yang paling. Mana makna yang paling itu? Charlie. Kok tahu maknanya paling? Nah, di sini baru dia memakaikan pola yang superlatif. Jadi kemungkinan si opsi itu tidak memakaikan pola superlatif, atau dia memakaikan ekspresi yang atau makna yang paling baik dalam konteks palingnya paling baik atau dalam konteks palingnya paling buruk, paling tidak ramah tadi contohnya, lalu paling baik dan paling tinggi. Oke, bisa dipahami? So, listen carefully to the type of negative expression and then you have to remember to the comparative form, komparatif formula dalam sebuah kalimat. Nah, ketika mendengarkan kata ini, clue ini berarti kita mencari makna yang
paling, makna yang makna yang sangat begitu, mungkin konteksnya sangat baik atau sangat buruk, bisa dia pakaikan pola superlatif atau dia pakaikan permainan makna saja. Oke, silakan dicatat, dipahami. Nah, setelah ini kita masuk ke audio listening latihan ya setelah ini. Latihan tentang topik skill 8 yaitu listen for negative with comparative, itu ada pada halaman 153 kalau yang bawa buku ya, ada yang buku di dekatnya ya. Kalau yang tidak silakan dilihat di PDF Google Classroom itu TOEFL exercise 8, right? TOEFL exercise 8 halaman 153. Di sana kan ada 10 soalnya. Di sana ada 10 soalnya dan saya akan bantu mengiring bagaimana cara mengerjakan 10 soal ini, nomor 1 dan nomor 2. Oke, di soal ini kita harus fokus kepada second speaker, masih ke second speaker, kemudian yaitu mendengarkan negative expression yang dibawa oleh second speaker itu dengan comparative expressionnya apa. Right, kita mulai dari audio soal nomor 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Oke, jadi kita harus fokus kepada comparative with negative atau negative with comparative. Dia sama saja ya. Dengarkan baik-baik second speakernya bilang apa, catat kalau perlu second speakernya bilang apa, gitu, biar gampang melihat untuk tahap 1 apa bentuk negatif yang dia bawa dan apa bentuk komparatif yang dia bawa, dan bagaimana mencari makna paling atau sangatnya itu pada option. Right, here we go for number 1. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. Nah, segitu aja dia, I couldn't be happier. Seperti itu kalau didengarkan di listening, yang nggak akan lebih lambat daripada yang saya contohkan tadi, itu cepat aja berlalunya. Saya ulang lagi ya. TOEFL exercise 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Oke, si percakapannya bilang seperti ini. Are you pleased with the exam result? Are you pleased with the exam result? Itu the first speakernya, dan bukan itu kunci kita. Kunci kita adalah second speakernya. Second speakernya bilang seperti ini. Wait. I couldn't be happier. I couldn't be happier. Ini adalah kalimat second speakernya. Kalau mau dengarkan lagi, silakan dengarkan lagi di audionya itu. Kan terasa cepatnya ketika dia bilang dengan negatif comparative ini. I couldn't be happier. Right? Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melihat apakah negative expression yang dia bawa. Apa negative expressionnya di sini? Couldn't. Yes, very good. Couldn't. Ini bentuk yang negative expression. Komparatifnya yang bagaimana? Pakai akhiran ER. Right? Ini komparatifnya. Bagaimana menyambungkan dua ide ini? Di option kita mesti mencari makna yang menyatakan sangat atau paling atau ter. Selain makna itu kita eliminasi. Right? Kita langsung masuk ke opsinya. Kita lihat di opsi A, B, C, D itu. Lalu mana yang bisa kita pilih barangkali dan mana yang kita abaikan. Di opsi A, B, C, D kita baca seperti ini. She is not very happy. Apakah ini menyatakan makna paling?
happy? No, bukan. Jadi jawaban yang A nggak bisa kita ambil sebagai jawaban yang paling tepat. Atau yang B, she didn't do very well on the exam. Enggak juga, bukan didn't do very well. Dia yang paling bagus, paling baik gitu ya, paling senang dia di hasilnya ini. Atau yang C, she couldn't be somewhat happier. No, bukan lebih baik, lebih senang, paling senang. Atau yang D, she's delighted with the result. Yap, delighted menyatakan makna yang paling senang di sini. Jadi jawabannya untuk si nomor 1 yang negatif sama komparatifnya berbunyi I couldn't be happier, itu adalah she is delighted with the result. Oke, di-train lagi pendengaran kita. Jadi kalau saya triknya begini untuk listening itu, sebelum tes TOEFL biasanya ya, kalau saya ngambil tes TOEFL saya dengarkan asupan-asupan percakapan yang berbahasa Inggris sehingga telinga itu ringan ketika masuk ke ruang ujian TOEFL-nya. Mungkin bisa diaplikasikan juga nanti bagi yang mau mengambil tes TOEFL. Jadi dilatih telinganya mendengarkan percakapan berbahasa Inggris. Jadi easy gitu telinga kita ketika di ruangan listening. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nah, kita dengarkan nomor 2 ini apa pula yang dikatakan oleh second speaker-nya, yang dia pasti akan membawa negative with comparative. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? Is Paula lazy as usual this semester? The first speaker-nya bilang itu. Second speaker-nya, dan ini kata kunci kita. She's never tried harder. She is never tried harder. She is never tried harder. She's never tried harder. Pertanyaannya adalah, What does the man mean? what does the man mean? Nah, coba deh didengarkan lagi ini bagaimana cepatnya second speaker itu. Mean. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Oke. Kalau jelas ya jelas, kalau cepat ya cepat gitu. She's never tried harder. Nah, proses pencaharian kita masih sama. Kita mau lihat apakah negative expression yang dia bawa. She's never tried harder. Right? Oh, ternyata dia tidak membawa not sebagai negative expressionnya, tapi dia membawa never. Apakah never masuk ke kategori negative expression? Iya. Coba lihat lagi skill 5 di bukunya itu. Atau tadi saya ulang lagi di sebelum video ini, di penjelasan itu ada saya bilang bahwa never ini termasuk ke kategori negative expression. Udah ketemu nih negative expressionnya. Kemudian mana comparative-nya? Harder. Oke, harder. Ini adalah comparative-nya. Bagaimana menyambungkan makna negatif with comparative ini? Di opsi A, B, C, D kita cari makna yang paling. Right? Mungkin atau sangat, palingnya mungkin paling baik maknanya atau paling buruk maknanya. Enggak yang paling baik-baik saja ya. Paling buruk juga masuk ke kategori kesimpulan untuk negative with comparative ini. Kita baca lagi baik-baik. She's never tried harder. Berarti ini dia yang paling baik usahanya. Never tried harder. Yang paling maksimal begitu usahanya. Never tried harder. Kalau mau kita translatekan, dia nggak pernah berusaha sekeras ini. Berarti usahanya sekarang adalah usaha yang paling keras. Right? Di opsi A, B, C, D. Nah, kemudian baru kita cari mana yang sama maknanya dengan itu. Paula is always lazy. Apakah ini maknanya Paula is always lazy? No, bukan ini kan. Dia berusaha yang paling maksimal tadi kan. She is never tried harder.
Paul didn't work very hard this semester. Dia paling baik usahanya, very hard. Ya, didn't work. Oh, tapi ada didn't work. Dia bekerja, bukan didn't work very hard. Dia itu yang paling baik pekerjaannya malahan semester ini, right? Yang C, Paul made a strong effort. Bisa jadi, right? Lihat dulu yang D. Paul could have worked harder. No, ini bukan makna Paul bekerja keras ini. Dia seharusnya bekerja keras, padahal dia bekerja keras, ya kan? Mana makna yang sama dengan si she's never tried harder itu? A strong effort. Strong effort. He's never tried harder. Berarti usaha terbaiknya dia berikan. Mana makna yang sama? Paula made a strong effort. Jadi untuk melengkapi pernyataan negatif with comparative nomor 2 ini, mana jawabannya? Charlie. Alright. So, silakan lanjutkan nomor 3 sampai dengan nomor 10 di latihannya. Kalau perlu dicatat gitu, second speakernya bilang apa. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, bisa dipraktekkan dengan teori yang kalau paham semua kalimatnya pakaikan, fokus on the second line. Kalau paham dengan sinonimnya, ya ini dia, pakaikan cara yang seperti ini. Atau avoid similar sound juga bisa kita praktekkan. Nah, coba cari kenyamanan masing-masing dalam menjawab soal itu. Selamat mencoba nomor 3 sampai nomor 10. Ketika selesai, jangan lupa dikumpul, di tune in sehingga saya bisa periksa jumlah benarnya berapa. Right? Selamat mencoba.